بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف الشيخ محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى الثاني أحكام القرآن للقياء al-Hirasi asy-Syafi'i. Nah, kitab kedua yang disusun berdasarkan pendekatan fikih atau corak fikih dalam tafsir Quran adalah Ahkamul Quran karya Ilqiya al-Hirasi. Ilqiya ya, namanya itu Ilqiya al-Hirasi asy-Syafi'i. Ya. Terjematul muallif. Muallif hadza tafsir huwa Imaduddin Abul Hasan Ali ibn Muhammad. Ya, namanya adalah Ali ibn Muhammad. Ya, kunyahnya Abul Hasan, laqabnya Imaduddin Ibn Ali At-Tabari. Ibn Ali At-Tabari. Nah, berarti beliau berasal dari Tabaristan, sama seperti Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Ya. Al-Ma'ruf bil Qiyah, Al-Ma'ruf bi Ilqiyah, Al-Hirasi. Al-Ma'ruf bi Ilqiyah, Al-Hirasi. Ya. Nah, cara baca gimana nih ya? Ilqiyah bi kasril kaf wa fathil ya al-mukhaffafah. Qiyah ya. Ilqiyah. Huruf kafnya itu kasrah, kemudian ya-nya mukhaffafah. Makna fil lughatil ujmiyah, dan ini rupanya bahasa ajam ya, bahasa ajam bukan bahasa Arab. Ilqiyah ini bahasa ajam, bukan bahasa Arab. Artinya adalah al-kabirul qadar al-muqaddam bainan nas, ya. Al-kabirul qadam al-kabirul qadar al-muqaddam bainan nas. Jadi sosok manusia yang memiliki kedudukan tinggi di antara manusia, ya. Jadi seseorang yang memiliki kemuliaan yang lebih tinggi daripada manusia pada umumnya. Jadi Imam Ilqiyah al-Hirasi ini termasuk tokoh besar lah ya di antara di antara masyarakat, karena beliau mendapatkan gelar Ilqiyah ya, mendapatkan gelar Ilqiyah. Dan namanya yang masyhur adalah Al-Hirasi ya, Ilqiyah Al-Hirasi. Al-Faqih Asy-Syafi'i, seorang ulama fikih dalam mazhab Syafi'i. Al-Maulud sanata 50 wa 400 min Hijrah ya. Jadi lahirnya pada tahun 450 Hijriah, ini abad kelima ya. 450 Hijriah berarti abad kelima. Ya, kalau Imam Al-Jassas sebelumnya adalah abad keempat, nah Ilqiyah Hirasi ini abad kelima Hijriah. Asluhu min Khurasan. Nah, asalnya itu berasal dari Khurasan. Khurasan ini wilayah yang sekarang mencakup Iran, Afghanistan, itu Khurasan ya. Sumara ala'anha ila Naisabur. Nah, kemudian beliau ringlah ke wilayah Naisabur, masih di wilayah Iran sekarang. Watafaqaha ala Imam al-Haramain al-Juwaini. Nah, ini gurunya, ini guru utamanya ya, Imam al-Haramain al-Juwaini. Ya muddatan hatta bari. Ya, belajar kepada Imam al-Haramain al-Juwaini ya berapa masa, kemudian sampai dia menjadi seorang yang alim ya. Tsumma kharaja min Naisabur ila Baihaq wa darasa biha muddah. Lantas kemudian beliau ringlah ke Baihaq. Ya, Baihaq ini nanti tempat nisbah Baihaqi, Imam Baihaqi ya. Nah, pindah ke Baihaq dan di sana belajar. Tsumma kharaja ila Irak, kemudian pergi ke Irak ya. Wa tawalla tadris bil madrasatin nizamiyah. Nah, setelah itu beliau menjadi guru, menjadi dosen ya, menjadi dosen di Universitas An-Nizamiyah. Nah, ini Universitas Nizamiyah sangat terkenal sekali ya, didirikan oleh Nizamul Muluk ya. Didirikan oleh seorang gubernur di Irak yang namanya Nizamul Muluk dan dikenal dengan Madrasah Nizamiyah. Di antara guru-gurunya siapa nih? Banyak nih ya. Di antara dosen-dosen yang ada di sini ini seperti Imamul Haramain, Imam Ghazali, termasuk Imam Ilqiyah Al-Hirasi ini. Nah, beliau akhirnya menjadi guru di Madrasah Nizamiyah Baghdad ya, yang ada di Baghdad. Ila an-tuwfiya sanata arba'in wa khamsumiyah min Hijrah. Wafatnya pada tahun 504 Hijriah. Jadi kalau dihitung dari umur wafatnya, maka beliau termasuk ulama abad ke-6 ya. Tapi kalau dari lahirnya termasuk ulama abad ke-5 Hijriah ya. Dan beliau meninggalnya ini berdekatan ya dengan Imam Ghazali ya, Pak ya. Berdekatan dengan Imam Ghazali. Dan mereka ini rekan ya, rekan. Jadi Ilqiyah Al-Hirasi dan Imam Al-Ghazali itu adalah rekanan. Sama-sama berguru kepada Imamul Haramain Al-Juwaini. Nah, bedanya kalau Imam Ilqiyah Al-Hirasi wafatnya tahun 504 Hijriah. Ini biar kalian mudah menghafal ya. Kalau Ilqiyah Al-Hirasi wafatnya 504 Hijriah. Sedangkan kalau Imam Ghazali itu wafatnya 505 Hijriah. Jadi bedanya terpaut 1 tahun ya. Lebih awal Ilqiyah Al-Hirasi meninggal, baru tahun depan, tahun berikutnya Imam Al-Ghazali. Nah, itu beliau wafat pada abad ke-6 Hijriah ya. Baik. Wa kana rahimahullah fasihul ibarah. Nah, ini sifat beliau, di antara sifatnya adalah wa kana rahimahullah fasihul ibarah. Orangnya sangat fasih dalam berbicara ya. Hulwul kalam. Ya, omongannya itu enak didengar ya.
muhadditsan yastamil ahadits fi munadharati. Seorang ahli dalam ilmu hadis ya. Seorang yang ahli dalam ilmu hadis yang suka menyebutkan hadis-hadis Nabi dalam perdebatannya, dalam mujalasahnya ya, dalam kajian-kajian ilmunya. Faradhiyallahu anhu wa ardhah. Ya, semoga Allah meridhoi dan kita ridho kepadanya. Nah, inilah Imam Ilqiyah Al-Hirasi. Ya, diambil biografinya dari kitab Wafayatul A'yan. Ya. Faqala Syekh Muhammad Husain Az-Zahabi rahimahullahu taala, "At-tarifu bihadha at-tafsiri wa tariqatu muallifihi ya wa tariqatu muallifihi fihi." Ya, ini ahamiyatu hadha tafsir wa ma balagu ta'assubi sahibihi li madhhab Syafi'i. Ya. Jadi ini pembahasannya terkait dengan manhaj ya, metode Imam Ilqiyah Al-Hirasi di dalam menyusun tafsir ahkamil Quran. Ya. Dan di sini Syekh Az-Zahabi memberikan langsung catatan bahwa sejauh mana ta'assubnya ya, fanatisme Imam Ilqiyah Al-Hirasi kepada mazhab Syafi'i. Nah, kalau sebelumnya kita sudah bahas tafsir Al-Jassas yang memang dikenal sangat ta'assub kepada mazhab Hanafi. Nah, apakah kemudian Imam Ilqiyah Al-Hirasi ini termasuk yang juga ta'assub ya, fanatik kepada mazhab Syafi'i, atau beliau ya dalam hal ini punya sikap yang tidak terlalu fanatik misalnya. Baik. Faqala Syekh Muhammad Husain Az-Zahabi, "Yu'tabaru hadha at-tafsir min ahammil mu'allafati fi tafsir al-fiqh inda Syafi'iyah." Pertama ya, Syekh Az-Zahabi menjelaskan bahwa tafsir ahkam al-Quran Ilqiyah Al-Hirasi sebagai tafsir paling penting ya dalam bidang tafsir fiqh menurut mazhab Syafi'i ya. Wa dzalika li'anna mu'allifahu Syafi'iyyun. Nah, alasannya pertama ya karena penulisnya adalah bermazhab Syafi'i. Ya, la yaqillu fi ta'assubihi li madhhabihi 'anil Jassasi bin nisbati li madhhabil Hanafiyah. Nah, ini Imam Syekh Az-Zahabi menilai ya ta'assubnya Imam Ilqiyah Al-Hirasi kepada mazhab Syafi'i itu ya tidak tidak berkurang, itu maksudnya sama saja gitu ya. Sama saja seperti ta'assubnya Imam Al-Jassas kepada mazhab Hanafi. Nah, jadi artinya kalau mazhab Hanafi Imam Al-Jassas fanatik kepada mazhabnya, sedangkan kalau di mazhab Syafi'i ada Ilqiyah Al-Hirasi yang menulis tafsir yang sama dengan Al-Jassas dan juga fanatik dengan mazhabnya ya. Mimma ja'alahu yufassiru ayatil ahkam ala wifqi qawaid mazhabihi Syafi'i. Yang mana Imam Ilqiyah Al-Hirasi akhirnya yang menafsirkan Al-Qur'an itu sesuai dengan kaidah-kaidah atau ya dasar-dasar mazhab Syafi'i. Wa yuhawilu an yaj'alaha ghairu salihah li an takuna fi janibi mukhalifihi. Ya, atau juga dia berusaha untuk menjadikan ayat-ayat Al-Qur'an paling tidak sejalan ya, atau tidak menjadi dasar untuk mazhab lawannya. Jadi artinya Imam Ilqiyah Al-Hirasi sama seperti Al-Jassas ya. Kalau misalnya bisa menjadikan ayat Al-Qur'an sebagai dalil untuk mazhabnya ya ahlan wa sahlan, alhamdulillah. Tapi kalaupun misalnya mazhabnya ini atau ada mazhab lawannya yang juga menggunakan ayat Al-Qur'an, nah kemudian Imam Ilqiyah Al-Hirasi akan membantahnya agar ayat tersebut tidak bisa menjadi dalil untuk pegangan mazhab lawannya, dari Maliki, Hanafi ataupun dari Hambali. Walaysa adalla ala ruhi ta'assub indal muallifi min muqaddimati tafsirihi allati yuqarru fiha. Nah, apa bukti bahwa Imam Ilqiyah Al-Hirasi ini juga sangat fanatik kepada mazhab Syafi'i? Nah, kata Syekh Az-Zahabi, laisa adalla ya. Tidak ada yang menunjukkan fanatisme Imam Ilqiyah Al-Hirasi kepada mazhab Syafi'i kecuali ya petunjuknya bisa kita langsung dapatkan dalam muqaddimahnya. Ya, dalam muqaddimahnya itu bisa kita rasakan ya bagaimana ruh ta'assubnya Imam Ilqiyah kepada mazhab Syafi'i. Ya, faqal, nah di mana Imam Ilqiyah Al-Hirasi berkata dalam muqaddimah tafsirnya, ya inna mazhab Syafi'i radhiyallahu anhu asaddul madzahibi wa aqwamuha. Nah, jadi beliau sudah memberikan hukum ya. Mazhab Syafi'i itu kata beliau adalah mazhab yang paling asad. Asad itu sadid. Sadid itu artinya sesuatu yang sangat baik, benar gitu ya. Yang paling tepat, yang paling akwam, yang paling benar gitu ya. Wa arsyaduha wa ahkamuha, yang paling memberikan irsyad ya, petunjuknya paling kuat. Wa ahkam lebih ahkam di sini bisa maknanya atqan, bisa maknanya hikmah tadi ya. Bisa memberi makna ya dalilnya paling kuat, ataupun bisa maknanya adalah lebih bijak dalam menetapkan hukum. Ya, wa inna nadhra Syafi'i fi aktsari ara'ihi wa mu'dhami abhathihi yataraqqa an haddudz dhann wa takhmin ila darajatil haqqi wal yaqin. Nah, karena beliau menilai ya bahwa ijtihadnya Imam Syafi'i, ijtihadnya Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i ini
kata beliau, kebanyakan ya dalam kajian-kajian fikihnya itu sudah melewati level dzan wa ta'min, sudah melewati level masih praduga gitu ya. Sudah melewati dan sudah mencapai level ijtihad itu kepada pemahaman yang bersifat al-haq dan al-yaqin. Artinya ijtihad Imam Syafi'i itu dinilai oleh Imam Al-Hirasi sebagai ijtihad yang bukan lagi wilayahnya dunun ya, bukan lagi wilayah prasangka saja, tapi sudah pada level seperti hadis mutawatir yang diyakini kebenarannya. Wasababu fi dzalika annahu ya'ni Syafi'i, dan alasannya ya yaitu bahwa Imam Syafi'i kenapa level ijtihadnya sudah sampai kepada tingkat keyakinan gitu, karena bana mazhabahu ala kitabillahi ta'ala alladzi la ya'tihi al-batil min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Pertama, karena Imam Syafi'i menjadikan mazhabnya itu didasarkan kepada Al-Qur'an ya, yang tidak akan datang di dalamnya kebatilan. Wa annahu utihalahu ya darku hawamid di ma'anihi, dan Imam Syafi'i diberikan kemampuan untuk bisa menjelaskan makna-maknanya yang rumit. Wal ghaus ala tayar bahrihi, dan juga bisa berenang ya dalam kedalaman lautan Al-Qur'an, istikhraji ma fihi, ya untuk mengeluarkan hukum-hukumnya di dalam Al-Qur'an. Wa anallaha ta'ala fataha lahu min abwabihi wa yassara alaihi min asbabihi, dan juga karena Allah telah membukakan pintunya ya, atau itu ilmunya untuk diketahui oleh Imam Syafi'i, dan juga telah memudahkan untuk mendapatkan sebab-sebab pengetahuan tadi. Wa rafa'alahu min hijabihi ma lam yashal ya liman siwahu wa lam yata'atta liman adahu. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menyingkapkan hijab ya di hadapan Imam Syafi'i untuk mengetahui ilmunya atas sesuatu yang tidak mudah bagi orang lain untuk mendapatkan apa yang dilakukan atau yang didapatkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Nah, ini jadi luar biasa ya gambaran Imam Al-Hirasi kepada mazhab Syafi'i ketika memberikan gambaran tentang Imam Syafi'i dalam ijtihad beliau. Ini menunjukkan ya, kata Syekh Az-Zahabi tadi menunjukkan ya inilah sudah terasa ruh ta'assubnya Imam Al-Hirasi kepada mazhab Syafi'i. Yuqarriru sahibuna hadza ya wa ana la unkiru alaihi. Nah, kata Syekh Az-Zahabi ya, beliau memberi komentar ya, inilah yang ditetapkan oleh sahibuna. Di sini maksud sahibuna adalah Al-Hirasi ya. Wa ana la unkiru alaihi, dan aku tidak mengingkari bahwa memang begitulah Imam Syafi'i, kata Syekh Az-Zahabi ya. Wala aghuddu min maqami Syafi'i. Aku pun tidak mengingkari kedudukan Imam Syafi'i yang begitu tingginya. Walakinnani aku hanya saja ya, catatannya Syekh Az-Zahabi terhadap perkataan Al-Hirasi tadi, inna taqdimal kitab bimithli hadzal kalam natiqun bi anna ar-rajula muta'assibun li madhhabihi. Jadi Syekh Az-Zahabi menilai inna taqdimal kitab ya. Jadi mendahulukan Al-Qur'an, inna taqdimal kitab. Bukan mendahulukan, maaf. Ini maksudnya adalah muqaddimah ya. Jadi kata Syekh Az-Zahabi memberikan muqaddimah pada tafsir ahkamnya dengan ungkapan seperti ini ya, dengan ungkapan satu paragraf ini tadi, itu sudah memberikan natik ya, sudah memberikan petunjuk bahwa sang mu'alifnya ini memang muta'assibun li madhhabihi, bahwa sang mu'alifnya yaitu Al-Hirasi sangat fanatik kepada mazhab Syafi'i ya. Wa syahada alaihi bi annahu sawfa yasluku fi tafsirihi maslakat difa'an qawaid Syafi'i. Bahkan Imam Al-Hirasi sendiri dalam muqaddimahnya itu memberikan persaksian ya, bahwa dalam kitabnya ini beliau ya tujuannya apa ya, tujuan dan motivasi Al-Hirasi menulis tafsir ini apa, untuk ad-difa' an qawaid Syafi'i, yaitu untuk membela ya kaidah-kaidah dan mazhab Imam Asy-Syafi'i. Wa furu'i mazhabihi, begitu juga dengan kasus-kasus yang atau fikih-fikih yang ada dalam mazhab Syafi'i. Wa in addahu dzalika ila ta'assuf fi ta'wil. Meskipun itu akan berakibat ya, atau berdampak kepada proses pentakwilan ayat yang ta'assuf. Ta'assuf itu artinya yang sebisa mungkin ya ayat itu sesuai dengan mazhabnya. Jadi untuk mempersulit diri ya, ta'assuf itu mempersulit diri agar seakan-akan ayat itu memang sejalan dengan mazhab yang dia anut. Jadi ini bentuk ta'assubnya Imam Al-Qiyas kepada mazhab Syafi'i. Wa in lam yakfika hadza dalilan ala ta'assubir rajuli fadunakal kitab. Nah, kata Syekh Az-Zahabi ya, kalau misalnya ini belum menjelaskan kepada kita bagaimana fanatiknya Al-Hirasi kepada Imam Syafi'i, maka nih kita baca kitabnya ya. Kita baca kitabnya, kita baca penjelasan beliau, litaqib ba'dal qira'ah fihi ala mablaghi ta'assub sahibihi wa ta'assufi. Untuk kita bisa
mendapatkan gambaran ya dengan membaca kitabnya itu sejauh mana tingkat fanatisme Imam Ilqiyah kepada mazhab Syafi'i. Ta'addubuhu ma'al a'immah wa hamalatu 'alal jassas. Ya, tapi meski demikian ya, akhwat, meski demikian kata Syekh Az-Zahabi bahwa Imam Ilqiyah Al-Hirazi ini masih ada walaupun ta'assub kepada mazhab Syafi'i ya, tapi masih memberikan penghargaan yang tinggi ya, apresiasi yang tinggi kepada banyak ulama. Hanya saja beliau kepada Al-Jassas di sini agak keras ya. Hamalatu al-Jassas. Jadi beliau agak keras kepada Al-Jassas yang sudah lebih awal ya. Sudah lebih awal menulis kitab Ahkamul Quran. Faqala Syadzabi, "Ghaira anna al-Hirazi wal haqqu yuqal." Ya kana aqful lisan wal qalam ma'immatil madzahib al-ukhra. Nah, di sini Syekh Az-Zahabi memberikan pengakuan ya, dan sebenarnya harus disampaikan bahwa Imam Al-Hirazi ini termasuk aqful lisan wal qalam. Jadi Imam Al-Hirazi ini termasuk orangnya afif. Afif itu artinya ya sangat lembut lah ya. Dengan lisan dan perkataannya itu sangat betul-betul tidak mudah lah berucap kata-kata yang lancang ya. Aful lisan itu kan artinya orang yang kata-katanya dijaga ya, kata-katanya baik gitu ya. Jadi Imam Al-Hirazi ini termasuk ulama yang kata-katanya sangat menjaga sekali kalau berinteraksi dengan ulama yang lain. Wa ma'akul liman yata'arrad lirraddi alaihi minal mukhalifin. Bahkan kepada siapapun yang kemudian bertentangan atau menentang pendapatnya ya. Jadi beliau tetap menghargai dan menghormati mereka. Falam yakhussu fihim kama qadal Jassas fi Syafi'i wa ghairihi. Yang mana Imam Al-Hirazi itu tidak tidak sekeras Al-Jassas ya. Tidak sekeras Al-Jassas ketika Imam Al-Jassas ini mengkritik mazhab Syafi'i dan selain mazhab Hanafi. Jadi ya dari sisi lisan dan qalamnya masih lebih baik lah daripada Al-Jassas gitu ya. Wa kullu ma lahatnahu alaihi min dzalika huwa annahu waqafa min al-Jassas mawqifan kana fihi syadidul miras qawiyul jidal qasil ibarah id annahu arada li bukan begitu, maksudnya gini, Mas. Saya keliru nih ya. Falam yakhussu fihim kama qadal Jassas fi Syafi'i wa ghairihi. Oh, jadi di satu sisi beliau tidak seperti Al-Jassas ya. Tapi di sisi yang lain Imam Ilqiyah Al-Hirazi ini agak berbeda nih ketika beliau bersikap kepada Al-Jassas ya. Jadi kepada ulama-ulama lain, Ilqiyah Al-Hirazi ya aful lisan. Tapi kalau kepada Jassas ini malah agak keras ya. Wa kullu ma lahatnahu alaihi min dzalika ya huwa annahu waqafa min al-Jassas mawqifan kana fihi syadidul miras qawiyul jidal. Ya, karena ketika kita lihat memang Ilqiyah Al-Hirazi ketika membantah ya bersikap terhadap sikapnya Al-Jassas ya, maka bisa dikatakan begini ya, kitab Ahkamul Quran Ilqiyah Al-Hirazi ini mungkin ya salah satu tujuannya juga untuk membantah Al-Jassas ya dalam tafsirnya Ahkamul Quran yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, di situ Imam Ilqiyah Al-Hirazi ya memposisikan diri untuk cukup keras, syadidul miras ya, cukup keras untuk mendebat beliau dan memberikan argumentasi yang kuat. Qasil ibarah, bahkan menggunakan kata-kata yang qasi. Qasi itu kata-kata yang keras lah gitu ya. In annahu arada li ahammi mawadhil khilaf allati dzakara Jassas fi tafsiri wa aba fiha madzhab Syafi'i. Karena ini ya Imam Jassas sendiri karena ketika menjelaskan perdebatan mazhab Hanafi dengan mazhab Syafi'i juga menggunakan kata-kata yang inilah kata-kata yang kurang baik lah, wa aba fiha, bahkan kemudian mencela mazhab Syafi'i. Fafannada, makanya kemudian dibalaslah oleh Ilqiyah Al-Hirazi ya kullu syubhatin awrada. Fafannada ya, maka Imam Al-Hirazi membalas setiap syubhat atau setiap ya dalil yang disampaikan Imam Al-Jassas itu melemahkan mazhab Syafi'i. Wa dafa'a kullama wajahu ila madhhab Syafi'i, dan kemudian membela apapun serangan dari Al-Jassas terhadap mazhab Syafi'i. Jadi seperti yang tadi saya katakan ya, Pak. Ya, bisa jadi kitab Al-Ahkamul Quran lil Imam Ilqiyah Al-Hirazi ini juga tujuannya untuk membantah mazhab Hanafi dalam kitab Ahkamul Quran lil Jassas ya. Bihujjajin qawiyah, dibantah dengan dalil yang kuat ya, yaslamul kafir minha ya, yang akhirnya banyak orang menerimanya dalil tersebut. Kama annahu iqtasfa Syafi'i min al-Jassas ya, sebagaimana Imam Ilqiyah Al-Hirazi ini iqtasfa itu artinya menuntut qisas gitu ya, membalas lah. Saya membalas apa yang dituduhkan atau apa yang disampaikan Al-Jassas tentang Imam Syafi'i. Faromahu bil ibaratis sakhirah wal alfadil muqtadi'ah. Ya, kemudian dibantahlah Al-Jassas itu oleh Al-Hirazi dengan ungkapan-ungkapan yang juga keras, yang kasar gitu ya. Dan ini kata Syekh Az-Zahabi wal jaza' min jinsil amal ya. Kata Syekh Az-Zahabi ya begitulah, balasan itu akan disesuaikan dengan jenis amalnya. Jadi kalau Imam Al-Jassas itu semacam menabur
apa istilahnya bahasa kita itu menabur apa? Ya, apa? Ya menabur permusuhan lah, memukul gentang permusuhan lah gitu ya kepada mazhab Syafi'i dalam tafsirnya Ahkamul Quran. Ya maka tunggulah ada di antara ulama Syafi'i yang akan membantahnya dan membalas serangan tersebut, dan itu akhirnya dilakukan oleh Imam Ilqiyah Al-Hirasi dengan menulis kitab yang sama Ahkamul Quran dalam rangka membantah mazhab Hanafi khususnya argumentasi Al-Jassas ya. Nah, contohnya bagaimana nih kita temukan bantahan tersebut ya. Pamasalan inda tafsirihi liqouli ta'ala fil ayat tsalitsah wal isri min suratin nisa. Ya hurrimat alaikum ummahatukum al-ayat najiduhu yaruddu 'alal jassas mastadalla bi li madhhabil qa'il bi anna zina bi imra'atin yahrumu 'ala zani usul al-mar'ati wa furu'iha. Jadi kita dapati Imam Al-Hirasi membantah ya pendapat Imam Al-Jassas dalam kasus seorang wanita ya yang dizinai oleh seorang laki-laki, apakah keturunan dari wanita yang dizinahi itu menjadi mahram bagi laki-laki yang menzinahinya? Jadi artinya begini ya Pak, ya secara hukum asal kan kalau ada seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, maka anaknya kan menjadi mahram ya. Meskipun itu adalah anak tiri misalnya gitu ya. Tapi yang jadi masalah begini, kalau misalnya itu hubungan seksualnya zina gitu ya, apakah kemudian anak dari wanita yang dizinahi ini ya, yang tentunya bisa jadi bukan anak biologis dari yang menzinahi, itu juga menjadi mahram bagi ayah atau bagi laki-laki yang pernah menzinahi wanita tersebut. Nah itu yang menjadi sebab perbedaan ya. Nah kalau dalam mazhab Syafi'i kan kalau dalam mazhab Hanafi mereka mengatakan itu jadi mahram ya, walaupun tidak lewat jalur pernikahan yang sah, yang penting terjadi hubungan seksual maka menjadi mahram. Nah, di sini mazhab Syafi'i kebalikannya. Kalau mazhab Syafi'i mengatakan tidak otomatis jadi mahram. Karena mahram itu hanya berlaku dalam hubungan seksual yang didasarkan kepada pernikahan yang sah. Nah, kita lihat nih bagaimana Imam Ilqiyah kemudian membantah mazhab Al-Jassas tadi. Wa yufannidu ma warad wa yufannidu ma radda bihi Al-Jassas 'ala Syafi'i fi hadhihi mas'alah thumma yaqulu fi sya'nil Jassas. Nah, tapi ini tidak disebutkan ya apa ya, tidak disebutkan oleh Syadzabi bagaimana bantahannya. Yang pastinya kata Syadzabi akhirnya Imam Ilqiyah kemudian membantah dalil Al-Jassas ya, kemudian dalil Al-Jassas yang kemudian juga merendahkan Imam Syafi'i lah ya. Lalu kemudian setelah membantah mazhab Al-Jassas, apa kata Imam Ilqiyah Al-Hirasi? Innahu lam yafham ma'na kalami Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi kata Imam Ilqiyah, sesungguhnya itu Jassas nggak paham itu berkata Imam Syafi'i, makanya dia salah gitu ya. Jadi artinya dikasih ungkapan yang juga keras dan rendah juga gitu ya. Jadi itu Jassas tidak paham dengan perkataan Syafi'i. Nah, walam yumayyiz baina mahal wa mahal, dan dia tidak bisa membedakan ya satu kasus dengan kasus yang lain. Maksudnya nggak bisa membedakan ini pernikahan yang sah atau ini hubungan seksual gitu ya. Walikulli maqamin maqal, pada setiap ungkapan, setiap perkataan ada tempatnya. Ya, wala tafham ya, wala tafham ma'ani kitabillahi rijal, wala tafhamu ma'ani kitabillahi rijalun wa laysa huwa minhum. Ya, dan setiap orang itu akan bisa memahami kandungan Al-Qur'an, tapi Anda ya atau dia Al-Jassas itu, wahai Al-Jassas, kamu bukan bagian dari orang-orang yang mendapatkan pemahaman itu. Jadi cukup keras juga nih ya, cukup keras juga Ilqiyah Al-Hirasi membantah dan memberikan penilaian kepada Al-Jassas ya. Tapi tadi al-jaza' min jinsil amal ya, karena beliau juga cukup keras kepada Imam Syafi'i, wajar kalau kemudian ulama yang bermadzhab Syafi'i pun membantah dengan keras kepada yang merendahkan Imam Syafi'i. Kama yaqul, nah begitu juga beliau mengatakan ya, wa qad dzakara Syafi'i munazaratan bainahu wa baina mustarsyid talibil haqqi fi hadhil mas'alah. Ya. Fa'awradaha ar-Razi muta'ajjiban minha wa munabbihan ala dha'fi kalam Syafi'i fiha. Wala syai'a adalla ala jahlir Razi wa qillati ma'rifatihi bi ma'anil kalam min siyaqi li hadhihi munazarah wa i'tiradatihi 'alaiha. Nah, ini juga beliau mengatakan ya, ini masih perkataan Ilqiyah Al-Hirasi. Wa qad dzakara Syafi'i ya munazaratan bainahu wa baina mustarsyid talabil haqq fi hadhihi masalah. Jadi Imam Syafi'i telah berdebat lah gitu ya dengan sebagian orang dalam masalah ini. Mustarsyid talabil haqq itu artinya orang yang butuh kepada kebenaran gitu ya. Dalam masalah ini telah diceritakan Imam Syafi'i pernah berdebat. Fa'urada ar-Razi muta'ajjiban minha. Ar-Razi di sini ya, Akhwat. Maksud ar-Razi di sini adalah Al-Jassas ya. Jadi maksud dengan ar-Razi di sini adalah Al-Jassas, karena Al-Jassas kan kemarin sudah kita bahas asalnya dari Roy juga ya. Fa'urada ar-Razi muta'ajjiban minha. Ya, lalu kemudian ar-Razi atau Al-Jassas dalam hal ini ya merasa heran dengan argumentasi mazhab Syafi'i. Dalam kitab Al-Jassas beliau menyebutkan perdebatan itu.
Wa munabbihan ala dha'fi kalam Syafi'i. Dan kemudian Ar-Razi juga atau Al-Jassus ini menjelaskan kelemahan argumentasi Imam Syafi'i. Ya. Tapi dibantahlah oleh Al-Hirazi ya setelah beliau ya. Jadi setelah Al-Hirazi mengatakan ya apa namanya Al-Jassus memang betul yang menyebutkan riwayat terkait dengan perdebatan itu dan beliau pun kemudian apa menilai bahwa mazhab Syafi'i lemah dalam masalah ini. Tapi wala syai'a adalla ala jahlir Razi ya. Langsung dinisbatkan kepada jahal. Jadi kata Al-Hirazi dan tidak ada yang menunjukkan ya kebodohan dari Ar-Razi. Wa qillati ma'rifati bi ma'anil kalam min siyaqihi li hadhil munadharah. Dan tidaklah ya menunjukkan kisah perdebatan Imam Syafi'i tadi kecuali itu menunjukkan bahwa atau menunjukkan kepada kebodohan Ar-Razi sendiri ya dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Wa firadhu tidak alaiha dan juga menunjukkan kebodohannya ketika dia membantah dan mendebat Imam Syafi'i. Jadi artinya begini. Jadi Al-Hirazi seakan ingin mengatakan ketika Ar-Razi Al-Jassus ini ya memposisikan diri untuk mendebat Imam Syafi'i, maka hakikatnya kata Al-Hirazi tidaklah ia mendebat Imam Syafi'i kecuali itu menunjukkan kebodohannya di hadapan Imam Asy-Syafi'i. Jadi ya, sampai disebutkan Jahdur Razi ya. Wakil lati ma'rifatihi gitu ya. Ini juga kasar juga ya. Jadi Al-Hirazi juga membantah Ar-Razi Al-Jassus ini juga dengan jawaban yang kasar juga. Wa yaqulu ba'da qaul, lalu dia berkata lagi nih, yang memberikan nisbat yang buruk kepada Ar-Razi Al-Jassus. Walam ya'lam hadzal jahil. Ya. Man al-jahil ya apa? Man al-murad bil jahiluna, ya. Siapa yang dimaksud dengan jahil ini? Lam ya'lam hadzal jahil makna kalam Syafi'i. Orang bodoh ini enggak paham perkataan Imam Syafi'i, ya. Nah, ini maksudnya adalah Al-Jassus. Maksudnya adalah Al-Jassus. Faqala alaihi bima qalahu, lalu dia kemudian membantahnya, ya. Wa ajaban nas min dalik. Faqala fi hadzal munazarah ajubah liman ta'ammal. Fakana kama qala qail wa kam min aibin qaulan sahihan wa afatuhu min al-fahmi saqimi. Nah, ini perkataan syair yang cukup terkenal ya, Pak ya. Jadi Imam Al-Jassus itu pokoknya mencoba membantah Imam Syafi'i ya. Ini kasusnya mungkin masih terkait dengan masalah makom tadi ya. Tapi kata Syekh Az-Zahabi, kata apa Al-Hirazi, dan tidaklah Al-Jassus membantah Imam Syafi'i kecuali menunjukkan keanehan-keanehan dari Imam Al-Jassus itu sendiri ya. Maka menunjukkan kebodohannya gitu ya. Dan maka ini seperti perkataan seseorang wa kam min aibin ya. Berapa banyak orang yang mencela perkataan yang benar. Wa afatuhu minal fahmi saqim. Dan persoalannya bukan kepada perkataan benarnya tadi, tapi karena kesalahan pemahaman atas orang yang mencelanya. Artinya begini ya, Pak. Berapa banyak orang mencela pendapat orang lain ya, dengan kemudian mengatakan pendapatnya itu salah lah, pendapatnya itu lemah, nggak punya kuat dalil dan seterusnya. Padahal yang mencela itulah sebenarnya yang punya pemahaman yang keliru terhadap masalah. Jadi dia tidak sadar kalau pemahamannya atas masalah itu yang kemudian menyimpang atau keliru, tapi kekeliruannya malah menuduhkannya kepada pihak lain yang menjadi lawan debatnya. Jadi artinya Al-Hirazi ingin mengatakan ya apa yang dilakukan Al-Jassus untuk membantah mazhab Syafi'i malah menunjukkan kekeliruan Al-Jassus sendiri terhadap memahami masalah. Kama yaqulu fi mawdin akhar. Nah, ini perkataan lain ya yang keras kepada Al-Jassus. Wa kaifa yatasadda li tasnif fid din. Ini agak ini sindirannya nyelekit lah kalau bahasa kita ya. Kok bisa-bisanya gitu ya. Ini orang nulis buku gitu ya. Yatasadda li tasnif fid din ya. Kok bisa-bisanya orang yang dianggap bodoh ini tadi ya, Tuan Al-Jassus maksudnya itu nulis kitab gitu ya. Min hadza ma balagha ilmi wa miqdari fahmi, padahal kemampuan ilmu dan pemahamannya cuma segini aja. Nah, itu kan ngenyek kalau dalam bahasa kita ya. Jadi Al-Hirazi ini ngenyek Imam Al-Jassus. Fayarsilul kalam min ghairi an yatahaqqaq ma yaqul. Akhirnya dia berucap dengan kata-kata yang belum bisa dia pahami sendiri ya, tahaqqaq ya. Tsumma ya'tar lit-ta'ni fi man law Tsumma ya'tar itu lit-ta'ni fi man law ammara umru nuhin mahtada ila mabadi nadrihi fil qaid. Oh, ini bahasanya apa namanya sebenarnya agak asar ini ya. Dan dia kemudian berusaha ya untuk membantah litaqni, untuk membantah Imam Syafi'i ya. Dengan umur kata Syekh Al-Hirazi, dengan umur kalau seandainya Al-Jassus itu diberi umur yang panjang seperti Nuh ya. Kalau seandainya Al-Jassus itu diberi umur yang panjang seperti Nuh, maka dia pasti tetap tidak akan bisa untuk membantah
mazhab Syafi'i gitu ya. Ini kan banyak sekali ya. Ini kalau seandainya aja satu umurnya sekalipun sampai 900 tahun gitu ya, nggak akan mampu dia membantah mazhab Syafi'i. Ya. Jadi bahasanya seperti itu. Fanas Allah Ta'ala at-taufiq wa na'udzu bihi min amil basirati wa tibail hawa. Nah, tapi di akhirnya beliau mengatakan ya kita mohon kepada Allah taufik ya dan berlindung dari amil kebutaan pemahaman ya dan mengikuti hawa nafsu. Jadi ini bahasanya agak gimana ya, bahasanya itu yang menurut kita ya tadi dalam bahasa kita ngenyek lah, kalau orang Jawa nyebutnya ngenyek gitu ya, nyindir atau apalah, menggunakan kata-kata yang merendahkan ya. Hadza. Nah, ini di satu sisi Imam Al-Jari Rasid juga fanatik ya pada mazhab Syafi'i dan keras sekali pada al-Jassas ya. Hadza wa innal muallif rahimallah la yubayyin lana fi muqaddimati tafsirihi al-hamil lahu ala ta'lifihi. Nah, karena itulah ya dalam muqaddimahnya Imam Al-Jari Rasid juga menjelaskan apa sih alasan beliau menulis kitab tafsirnya ini ya. Wa manhajil ladzi salakahu, dan kemudian apa manhaj yang digunakan Al-Jari Rasid dalam penulisan tafsirnya, wa taqdiruhu li kitabihi ya, wa taqdiruhu li kitabihi fayaqul ya, dan bagaimana takdiruhu ya li kitabihi ya, dan bagaimana dia kemudian dia memposisikan kitabnya ini ya. Dan dia berkata walamma ra'aitul amra kadzalika ya yuridu rujuhan mazhab Syafi'i ala ghairihi ya, ketika aku mendapati ya mazhab Syafi'i itu lebih kuat dalam masalah dalil daripada mazhab lainnya, aratu an usannifa kitaban fi ahkamil Qur'an, maka aku ingin menulis kitab yang isinya tentang hukum-hukum Al-Qur'an. Asyrahu mabtada'ahu Syafi'i radhiyallahu anhu min aqd dalail fi ghawamidil masail. Yang dalam kitab ini aku akan menjelaskan ya apa yang dibuat ya, mabtada'ahu Syafi'i itu maksudnya dibuat oleh Imam Syafi'i dalam masalah mazhab fikihnya maksudnya, min aqd dalail ya, dengan menggunakan dalil-dalil yang disusun oleh Imam Syafi'i fi ghawamidil masail ya, untuk menjelaskan masalah-masalah yang rumit. Wa dhamamtu ilaihi ma nasajathu ala min wali, yang aku isi ya aku masukkan di dalam kitab ini yaitu pendekatan-pendekatan yang berdasarkan mazhab Imam Syafi'i ya. Wa tadzaitu fi ala misalihi, lalu kemudian ihtada itu artinya ittaba'tu ya, ihtada itu, lalu aku kemudian ihtadaitu fihi ala misalihi, lalu aku kemudian yang menyusunnya berdasarkan apa yang menjadi pandangan mazhab Syafi'i tadi. Ala qadari taqati wa juhdi, tentunya sebatas kemampuanku, wa ma belagu us'i wa juddi wa jiddi ya, dan juga sebatas kemampuan ijtihad dari Imam Al-Jari Rasid. Wala ya'rifu qadra hadzal kitab wa ma fihi min al-ajabil ujab ya wa lubabil albab illa man waffara haddahu min ulumil ma'qul wal madhkur. Nah, ini Al-Jassas memuji kitabnya sendiri ya. Al-Jari Rasid memuji kitabnya sendiri. Kata beliau, la ya'rifu qadra hadzal kitab, tidak ada yang mengetahui keutamaan kitabku ini yang ditulis oleh Al-Jari Rasid ya, dan tidak ada yang bisa mengetahui hal-hal yang menakjubkan di dalamnya dan juga inti-inti dari masalah yang ada di dalamnya illa man waffara haddahu, kecuali mereka yang diberikan kemampuan untuk mengetahui ulumil ma'qul wal manqul, untuk mengetahui ilmu terkait dengan akal ijtihad ataupun ilmu terkait dengan manqul, yaitu wahyu Al-Qur'an dan Sunnah. Wa tamahhara fil furu'i wal usul ya, dan tidaklah mengetahui keutamaannya kecuali yang juga dia cukup ahli dalam persoalan furu' dan usul ya, dalam masalah-masalah fikih ataupun dalam masalah fondasi-fondasi fikih, usul fikih. Tsumma in kabba ala mutali'ihi hadhil usul, lalu kemudian berusaha untuk inkabba itu ada ijtihad ya, berusaha untuk membaca, meneliti dan menganalisa apa yang dia tulis ya, bimiskatin sahihatin wa qarihati himmatin ghairi qarihah, yaitu dengan cara yang benar, pendekatan yang benar, berpegang kepada kaidah yang benar, dan juga kemampuan yang kuat. Ghairi qarihah itu maksudnya kemampuan yang sangat qarihah himmatin ghairi qarihah. Itu qarihah itu artinya ijtihad yang, atau himmah itu himmah itu artinya himmah itu tekad ya, tekad yang kuat untuk bisa membaca, mengkaji apa yang beliau tulis. Nah, ini pujiannya terhadap kitabnya sendiri ya. Jadi Al-Jari Rasid dalam hal ini memuji kitabnya sendiri lah dengan penilaian yang seperti itu tadi. Tsumma innal muallif ya yata'arrad li ayatil ahkami faqat. Nah, di samping itu manhajnya apa? Manhaj lainnya adalah bahwa Imam Al-Jari Rasid ini hanya menafsirkan ayat-ayat hukum saja ya. Berarti artinya ya akhwat, tidak seluruh ayat ya. Tidak seluruh ayat itu ditafsirkan oleh Al-Jari Rasid. Jadi hanya memilih ayat-ayat yang dikategorikan hukum saja.
Ya, ma'astifa imafi jami'is surat, tapi mencakup semua surat. Artinya dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu semua ditafsirkan setiap suratnya ya. Hanya saja tidak semua ayatnya. Jadi semua suratnya ditafsirkan tapi tidak semua ayatnya. Wal kitabu maktutun fi mujallad kabir. Nah, kitabnya juga tercetak ya. Maktut itu berarti dalam bentuk manuskrip ya, satu manuskrip dalam bentuk satu manuskrip jilid yang besar. Wa mawjudu fi dar kutub al-misriyah wa fil maktabil azhari wa fil maktabati al-azhariyah. Ya, ini manuskripnya maksudnya ya. Manuskripnya maksudnya itu bisa ditemukan di Darul Kutub Al-Misriyah atau Al-Maktabah Al-Azhariyah. Tapi kalau hari ini ya, Pak, kalau hari ini alhamdulillah ya kita sudah bisa menemukan tahqiqnya ya. Kita sudah bisa membaca tahqiqnya dan juga bahkan sudah bisa membaca di Maktabah Syamilah. Jadi tafsir Al-Jassos, tafsir Al-Hirasi, ini ada semua di Maktabah Syamilah. Tafsir-tafsir lain Ahkamul Quran Ibnu Arabi, ya tafsir Al-Jami di Ahkamul Qurannya Al-Qurtubi. Nah, itu kita semua bisa temukan, PDF-nya bisa kita download dan apa istilahnya program Maktabah Syamilahnya untuk bisa kita copy paste juga bisa kita temukan di program Maktabah Syamilah. Jadi ini di masa Syekh Az-Zahabi ini masih wujudnya maktub ya. Di masa Syekh Az-Zahabi wujudnya masih dalam bentuk manuskrip, belum dicetak. Tapi kalau di masa kita alhamdulillah sudah tercetak dengan baik. Ya. Nah ini Imam Ilki Al-Hirasi dengan tafsirnya Ahkamul Quran.